Ancaman menyerbu lapas dari Kepala BNN Budi Waseso untuk membongkar mafia narkoba di lapas tentu bukan gertak sambal belaka. Namun pertanyaannya, apakah serbuan atau sidak BNN itu akan mengakhiri manuver para mafia narkoba bersama dengan petugas lapas yang selalu berevolusi dalam berbagai modus, dan bagaimana sebaiknya kerjasama antara BNN dan lapas itu dibangun untuk membersihkan lapas dari para mafia narkoba? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan Sekjen Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat, Brigjen Pol Purnawirawan Ashar Suryo Broto. Selamat pagi Pak Ashar, selamat datang di Berita Satu TV. Dan ancaman akan menyerbu lapas, ini kenapa sampai muncul ancaman dalam tanda kutip seperti itu Pak? Ya baik, terima kasih. Sebetulnya agak terlambat juga ini Pak Budi Waseso kalau ngancamnya baru sekarang. Ya, sebetulnya harus dari dulu. Sebab begini, banyak sekali kasus-kasus peredaran gelap di luar, yang besar-besar dikendalikan dari dalam lapas. Ya. Sebagai contoh, dulu di Nusa Kambangan, malah yang terus terlibat para lapasnya ya. Terus ada lagi yang di Cipinang, banyak sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, ya lapas ini sudah sulit sekali melaksanakan protap-protapnya dia. Nggak bisa ya. Dan saya kira karena ini kejahatan sangat kejahatan luar biasa, apalagi sekarang darurat narkoba ini nggak bisa dibuat seperti biasa-biasa saja, nggak bisa. Sudah beberapa kali kan waktu itu Pak Budi Waseso, kami sebenarnya sudah lebih dulu lah ya mengusulkan, ini Granat ya, mengusulkan bahwa ini harus betul-betul terisolir dan steril ya. Para napi-napi narkoba ini harus steril dan terisolir, jadi tidak bisa dicampur ya dengan yang lain. Ya. Dulu memang saya agak ekstrim juga, harus di pulau. Tapi waktu itu Pak Menteri mungkin mau taruh rumah dan sebagainya. Toh juga Pak Budi Waseso, harus di pulau. Bahkan beliau nambahkan, kasih tambah buaya lagi. Karena apa? Memang sudah susah. Ya, nah betul-betul harus disterilkan. Selama tidak bisa steril, akan begini terus-menerus. Ya. Dan sekarang ini seharusnya Pak Menteri terima kasih. Ya, Pak Menteri terima kasih bahwa jajarannya itu berkali-kali dari dalam nggak bisa, memang harus dari luar dan harus terima kasih. Dan ini sebetulnya momentum yang bagus untuk pembersihan, dan memang betul saya dukung ya, saya mendukung Pak Budi Waseso maupun Polri. Kesulitan masuk ini dihalang-halangi oleh oknum-oknum. Tapi kalau semuanya oknum, bukan oknum lagi, jadi merupakan satu kelompok ya. Nah ini berbahaya. Satu lagi, kedua tadi memang tidak bisa dicampur ya napi narkoba dan napi-napi yang lain. Ya. Napi narkoba ini, apalagi dia punya kebebasan di situ. Dia selalu membeli fasilitas, kebebasan menggunakan alat komunikasi, kebebasan plus. Kebebasan inilah yang membuka jaringan-jaringan ini berjalan terus. Dan ini merupakan ancaman terus-menerus buat kita ini. Ya, saya kira ini suatu hal yang sudah kami amati sudah cukup lama, dan bukan hanya di Jakarta, bukan hanya kota besar, sampai kota-kota kecil pun kami juga sudah mengamati. Dan saya dengan kawan-kawan dari Granat di pusat ini juga menyampaikan pada jajaran Granat seluruh Indonesia ini, tolong segera merapat ke BNN daerah itu, merapat juga ke Polri setempat ya, untuk sama-sama untuk membersihkan lapas-lapas itu. Oke. Ya. Dengan adanya hambatan aneka prosedur, seperti apa sih aneka prosedur yang dianggap sebagai penghambat itu, Pak? Ada begini, kalau prosedur, saya pernah ingat waktu Pak Denny Indrayana ya, di Pekanbaru ya, waktu itu dengan BNN yang lama, dia masuk, datang mau sidak kan, Anda tahu, ini mohon maaf ya teman-teman di lapas, saya kira satu lapas ya mungkin kelas 2, kelas 3 saja ya. Kalau malam itu hanya dijaga oleh beberapa orang sipir. Ya. Sipir-sipir itu kalau tanda kutip ya, kalau betul-betul dia kuat, wah beda ya. Tapi saya pernah mendengar juga, yang penting dia jangan lari Pak, gitu ya. Nah kalau jangan lari, dia di dalam mau jadi apa terserah. Nah kalau ada pendadak seperti ini, Anda lihat bahwa dia tidak segera membuka pintu, tapi bersihkan dulu di dalam. Nah ini satu pertanda bahwa memang ada permainan ini. Ya oknum-oknum ya, katakanlah oknum. Tapi kalau semua oknum saya sudah susah mengatakan lagi. Masa semuanya oknum sih? Kan, ya kan? Kalau sudah oknum harus dibersihkan. Dan ini kesempatan pembersihan ini. Dan Pak Menteri, Pak Dirjen jangan sakit hati. Ya, kalau Pak Buas ini ini sebetulnya mau menolong instansi ini untuk membersihkan. Agar lebih baik. Ya. Nah, sekarang di ujung telepon sudah ada Humas BNN, Bapak Slamet Pribadi. Selamat pagi, Pak Slamet. Pagi Pak Ashar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar?
Oke, kabar baik Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Berita 1 TV. Pak Azhar. Iya Pak, bagaimana nih dengan ancaman dari Pak Budi Waseso akan menyerbu lapas? Iya, ini pernyataan beliau ketika ada rilis soal tindak pidana pencucian uang dan ternyata jaringannya masih ada di lapas. Jadi pada saat mereka di lapas masih melakukan transaksi keuangan. Mungkin dari hasil pembayaran narkotika atau apa, penyidik belum menginformasikan secara detail ke saya. Tapi yang jelas TPPU di BNN adalah TPPU yang berhubungan dengan narkotika. Pada saat itu disampaikan bahwa dengan adanya fakta ini akan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM serta jajaran termasuk Dirjen Lapas. Nah, Pak Slamet. Misalnya kita masuk ke lapas, kemudian ada hambatan oleh oknum, karena kalau ada hambatan sedikit saja, barang bukti di dalam sudah langsung hilang. Hambatannya seperti apa tuh Pak? Ya bukan hilang, ya mungkin fakta-fakta alibi sudah berubah karena ada hambatan waktu, maka beliau menyampaikan akan ditindak tegas, serbu kalau perlu. Itu kira-kira seperti itu kemarin itu. Memang selama ini hambatan seperti apa? Delay berapa lama begitu Pak sehingga sidang? Secara kedinasan kita mempunyai hubungan yang sangat harmonis antara penyidik dengan para petugas lapas. Namun ada kalanya kata Pak Budi Waseso itu ada oknum-oknum yang sengaja mempermainkan kebijakan yang sudah bagus ini oleh masing-masing pimpinan. Karena apa? Pak Budi Waseso sudah berkomunikasi intensif dengan Menteri Hukum dan HAM, menyampaikan persoalan-persoalan setiap saat, bahkan mereka berkomunikasi. Namun di tataran lapangan itu ada saja hambatan. Hambatan ini menyebabkan mempengaruhi kondisi bukti, mempengaruhi kondisi fakta. Bisa dimanipulasi sengaja ataupun tidak disengaja. Inilah yang mempersulit bagaimana penegak hukum membuktikan untuk kepentingan hukum itu, Mas. Ya, nah Pak Budi Waseso juga menyebutkan untuk penyerbuan ini akan perlu koordinasi lebih lanjut dengan Menkumham seperti itu. Iya betul, ya. Seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Langkah sudah dilakukan sejak beberapa waktu. Beliau sudah saling berkomunikasi, menyampaikan situasi, sharing informasi, bagaimana fakta-fakta di lapas, bagaimana hasil-hasil dari penegak hukum di BNN. Sudah intensif, tinggal bagaimana aplikasi di lapangan. Ya memang kalau misalnya ada kendala di lapangan, ya oknum, sekali lagi itu oknum. Dan saya sendiri juga sering berkomunikasi dengan teman-teman lapas, tapi ada juga oknum, sekali lagi juga oknum, itu Mas. Kalau kata Pak Asar di sebelah saya ini bukan cuma oknum, udah banyak kalau oknum jadi kelompok begitu Pak. Emang susah sekali ditembus begitu? Iya kan prosedur memang harus ditempuh. Bisa juga kalau oknum bisa lebih satu, bisa lebih dua. Monggo kalau Pak Asar mungkin Pak Asar ada fakta seperti itu, ya sekelompok oknum boleh, atau memang itu oknum itu sudah membentuk semacam gerakan atau apa, atau memang organisasi kebiasaan. Mungkin ya. Kita kurang tahu. Yang jelas kalau ada kegiatan seperti itu sangat menghambat penegakan hukum. Karena kita kan berhubungan dengan bukti. Ya. Ketika bukti sudah berubah dari fakta, kita akan mengalami kesulitan. Itu. Baik. Oke, Pak Asar mungkin ada tanggapan apa yang disampaikan Pak Slamet barusan? Ini ada istilah Pak Allah karena biasa ya. Ini kan sudah terbiasa. Terbiasa akhirnya seperti biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Padahal ini sudah kerjaan lama ya. Pekerjaan lama. Sebab ini narkoba. Saya sendiri pernah besuk teman saya di salah satu lapas. Saya saja masuk itu susah. Harus lewat ini plus. Ya ada penghuninya juga itu. Duh, berarti kan ini ada sesuatu ya, ada sesuatu. Kalau tanpa ini bisa masuk. Nah, apalagi narkoba. Nah, artinya apa? Antara yang di luar di dalam ini sudah terjalin suatu kerjasama seperti ini, dan ini sudah berlarut-larut terus menerus.
terus-menerus. Nah, kalau ini kita pertahankan terus, ini akhirnya jadi melembaga. Kalau melembaga, saya khawatir ini namanya bukan oknum lagi, sudah terkoordinasikan dengan ya. Ini namanya kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir ya. Bukan hanya organisasi pengedarnya, penyalahgunaan, tidak. Organisasi sampai juga ke dalam tingkat-tingkat yang lapangan. Nah ini hati-hati. Dan saya sangat apresiasi pada Pak Budi Waseso. Saya kira beliau ini waktunya sudah cukup ini Pak. Pak Budi Waseso sudah berapa bulan dilantik ini dan harusnya sudah memulai untuk gerakan-gerakan ini. Ya, tidak hanya jangan sampai nanti orang kok wacana kapan mulainya ini. Ya. Rakyat sudah menunggu. Nah, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan agar koordinasi ini bisa berjalan dengan baik begitu, Pak Slamet? Iya, langkah-langkah sering dilakukan, Mas, oleh beliau, oleh sesama penyidik untuk sharing informasi, sharing operasional dengan pihak-pihak lapas. Masing-masing pimpinan lapas itu juga sering berhubungan dengan para penyidik. Ya mungkin karena oknum tertentu ya yang tidak memahami filosofi dari penyidikan, bahwa penyidikan itu adalah dalam rangka pembuktian. Kalau bukti itu diperoleh dengan cara lambat, tentu akan mempengaruhi fakta dan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Itulah mungkin mereka tidak memahami bagaimana tingkat kesulitan pembuktian ketika barang itu berada di dalam lapas dan ada jeda waktu. Dan koordinasinya sering intensif sudah kita lakukan semua. Antar para pimpinan sering berkomunikasi, memberikan informasi tentang perkembangan-perkembangan terakhir. Pertemuan-pertemuan sudah MOU juga ada antara Kementerian Hukum dan HAM dengan BNN. Sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Itu Mas. Ya, lalu seperti apa modus-modus yang digunakan para mafia narkoba ini di lapas? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya Pak ya. Tetap bersama kami pemirsa, karena Jurnal Pagi akan segera kembali.